Ketika mendengar cerita superhero, pasti kita terbayang akan Marvel dan DC. Sosok superhero tertancap di kepala kita dari kecil ialah seperti Superman, Batman, Spider-Man, Hulk, dan Iron Man, dan lain-lain. Beberapa tokoh itu adalah tokoh fiksi dari komik hingga film besutan DC dan Marvel. Mereka lah yang melahirkan tokoh fiktif tersebut sebagai sebuah identitas dalam cerita yang dibuat oleh sang penulis. Elemen penting ini memiliki proses pengembangan karakter yang biasanya disebut sebagai penokohan. Dan tahukah kamu, ternyata terdapat tangan dingin orang Indonesia di dalamnya loh. Siapakah dia dan seberapa penting perannya? Yuk kita bahas. Sebelum kita melanjutkan video ini, tekan dulu tombol loncengnya agar aku semangat untuk membuat video-video berikutnya. Menjadi seorang komikus kelas dunia mungkin menjadi impian bagi setiap orang yang senang coret-coret teman-teman. Namun karena industri komik di Indonesia tidak semaju di luar negeri seperti Amerika, gak banyak orang Indonesia yang berhasil menjadi komikus sebagai profesinya. Namun berbeda dengan Ardian Sap, ia cukup beruntung. Pria kelahiran Tulungagung 13 Januari 1980 itu, ia adalah salah satu komikus Indonesia yang dibilang sukses, menembus industri komik kelas dunia. Bahkan ia bekerja di penerbit komik paling besar di dunia, seperti Marvel dan DC Comics. Hampir 7 jam sehari, pria yang tinggal di Desa Tenggur, Kecamatan Rejotangan, Tulungagung, itu menghabiskan waktu di kamar yang berukuran 4x2 meter. Dia berkonsentrasi menciptakan berbagai gambar komik. Dengan pensil berbagai ukuran dan penghapus di atas meja, sarjana desain komunikasi visual Universitas Negeri Malang tahun 2004 itu membuat sketsa tokoh superhero dari Gotham City, Batman. Dengan telaten menggambar dan mengasir bagian wajah dan tubuh tokoh manusia kelelawar tersebut, tak jauh dari meja kerjanya terdapat 2 lemari. Ketika dibuka, di dalamnya penuh dengan tumpukan kertas. Seluruhnya adalah kumpulan dari karya-karyanya. Rencananya gambar-gambar ini juga saya akan kirim ke perusahaan komik di Amerika, katanya. Ardian kini boleh dikatakan sudah menuai hasil dari jerih payahnya loh, yang ditanam sejak dini. Berkat kegemarannya coret-coret sejak kecil, serta ketelatenannya belajar mendesain komik hingga sarjana. Job terus mengalir dari mancanegara loh. Karya-karya dari Ardian sudah menjadi langganan perusahaan komik papan atas di Amerika, DC Comics. Perusahaan di bawah payung Warner Bros. Entertainment itu kondang dengan karya superhero, mulai Superman, Batman, hingga Wonder Woman. Aan, panggilan dari Ardian, berambisi untuk menjadi seorang komikus sudah sejak lama. Ia memang memiliki cita-cita untuk menjadi seorang komikus. Semua kesuksesan itu diraih dengan perjuangan. Dirinya sempat beberapa kali mengirimkan karya berupa gambar dan cerita kepada beberapa penerbit dan media cetak di Jakarta. Akan tetapi selalu tidak mendapatkan tanggapan dan membuahkan hasil. Bahkan ia sempat dimarahi sama orang tuanya. Namun dia gak patah semangat bro, dia malah bersemangat menggambar komik. Talenta yang dimiliki sejak kecil itu mulai menampakkan hasilnya pada pertengahan tahun 2005, yakni ketika dia iseng-iseng mencari informasi di internet serta kabar dari beberapa teman mengenai banyaknya lowongan sebagai komikus di luar negeri. Ardian atau Aan kemudian membuka situs digitalwebbing.com, sebuah situs yang membuka lowongan untuk para artis komik di seluruh dunia. Dia mencoba memasang galeri di situs internet untuk menawarkan desain komik di perusahaan luar negeri. Saat kami tawarkan desain gambar, awalnya mereka tidak tertarik, namun setelah beberapa waktu, kemudian mereka tertarik, meski tanpa gaji, katanya. Mengirimkan beberapa karya, Aan mulai dilirik oleh para penerbit komik di luar negeri. Salah satunya adalah Alex Cross, seorang pemilik penerbit komik independen di Amerika Serikat. Namun untuk saat itu, Aan baru mendapatkan bayaran yang kecil. Sampai kemudian ia bergabung dengan Double Brother dan berhasil mendapatkan kontrak untuk 5 tahun sebagai seorang pensiler. Dan mendapatkan uang $1.000 di awal kontrak dan $100 untuk setiap lembar gambarnya yang dihasilkan. Karya yang dikerjakan oleh Ardian adalah The Dresden File, karya Jimmy Butcher, yang ditayangkan pada layar kaca di Grip Aman Sam. Dalam komik 11 jilid tebal 24 halaman itu, dia diminta untuk mengerjakan desain gambar hingga beberapa episode. Komik itu mengisahkan petualangan seorang penyihir muda yang berada di zaman modern bernama Harry Dresden untuk melawan makhluk asing yang ingin mengacaukan dunia. Alhamdulillah, karya-karyaku akhirnya diterima mereka. Bahkan katanya saat ini sedang digemari loh di sana, ucapnya. Karena sebagai seorang pensiler, maka cerita sepenuhnya berasal dari pihak pertama. Ardian tinggal menggambarkan sesuai dengan isi naskah yang dikirimkan kepadanya. Karena isi naskahnya sangat detail, termasuk mengenai data tokoh yang harus digambarkan. Maka ia menurutnya tidak mendapat kesulitan untuk menggambar sesuai dengan kemauan dari pihak publisher.
Untuk proses pengerjaannya, Adrian selalu mendapatkan kiriman kertas Bristol, yaitu kertas yang khusus yang dikirimkan kembali oleh Drabble Brother untuk menggambarkan komik yang diinginkan. Setelah selesai menggambar, Adrian akan mengirimkan email untuk dikoreksi. Dan jika disetujui, maka barulah objek gambar di kertas tersebut dikirimkan kembali ke penerbit di Amerika sana. Ternyata komik Dresden Files mendapat sambutan yang luar biasa di Amerika. Menarik perhatian publisher komik besar seperti Marvel dan DC Comics. Pada tahun 2009, Marvel's komik peminangnya Ardi yang dipercaya menggambar 10 halaman untuk setiap terbitan buku komik baru, seperti superhero X-Men. Namun, baru 3 buku komik digambarnya ia berhenti. Kurang cocok sepertinya, kata Adrian. Akan tetapi beberapa waktu lalu, komik X-Men Gold yang menyertakan karya Ardian ramai diperbincangkan. Terdapat sebuah rumor yang dipicu adanya keterkaitan pada aksi protes 212. Terdapat gambar tulisan 212 di salah satu scene milik karya Adrian. Tetapi terlepas dari itu semua, Ardian tetap berkarya. Dari Marvel, Adrian langsung bergabung dengan DC Comics dan menjadi pembuat sketsa. Ia pun menikmatinya. Selain honor yang bagus, ia diberikan kebebasan saat menggambar. Suatu ketika, Adrian pernah menciptakan sebuah kota fiktif yang bernama Little Jakarta di kota Gotham. Agar menarik, ia menggambarkan reklame dengan gambar Jokowi dan Ahok, lengkap dengan tulisan DKI satunya, meskipun ia tidak mengidolakan Jokowi. Ini cuma representasi saja, katanya. Little Jakarta muncul dari 9 komik dari Batgirl. Sampai saat ini, Adrian masih tetap eksis untuk bekerja sebagai komikus Indonesia yang berhasil mendapatkan tempat dalam industri komik dunia, khususnya untuk komik superhero yang menjadi ciri khas komik Amerika. Kini Adrian berada di bawah naungan agensi yang bernama Nutopia, sebuah agensi untuk para komikus dunia. Di DC Komik inilah Adrian mendapatkan fill-in aktris dan mendapatkan bayaran $200 per halaman, dan kemudian dia menjadi artis utama untuk membuat komik Batman The Black Knight sebanyak 3 seri dengan bayaran $238 per halaman. Durasi kontraknya adalah 2 tahun. Komik ini terbit secara berturut-turut dari bulan Agustus sampai bulan Oktober. Seiring jam terbang dan hasil karyanya yang semakin berkualitas, pada pertengahan 2007 karyanya diterima DC Comics. Dan dari situ karya-karyanya semakin teruji. Dia terus mendapatkan tawaran untuk menyelesaikan gambar-gambar beberapa cerita komik. Di antaranya adalah Batman, Superman, Justice League of America, dan beberapa judul lainnya. Tentunya honornya semakin besar. Meski sangat menikmati bekerja di DC Comics, Adrian tak ingin berlama-lama di sana. Ia memiliki cita-cita memiliki sebuah perusahaan komik di Indonesia sebelum berusia 40 tahun. Itulah sebuah kisah dari seorang komikus dari Indonesia yang sangat membanggakan karena karya-karyanya telah tersebar di seluruh dunia. Masih banyak kisah-kisah tentang Adrian lainnya. Sekian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan komentar kamu di bawah. Tuliskan pembahasan apa yang ingin kita bahas pada video-video berikutnya.